Sunnah tasbih tusolli sunnah tasbih arba'an raka'atin ya mustaqbilan qiblat lillahi. Bahasanya sholat sunnah tasbih 4 rakaat karena Allah bagi yang 4 rakaat. Bagaimana yang 2 silakan. 2 rakaat silakan ya. Sholat sunnah tasbih ini kaifiatnya kita niat, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat yang pertama baca surat At-Takasur. Apa lihat? Habis surat At-Takasur baca apa? Sebelum ruku kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Amin. Ya, ini diingat-ingat ya kata ya. 15 kali ini nah. Nanti pas kalau jadwal saya lagi nih insyaallah ya. Kita sholat sunnah tasbih jamaah ya. Siap kan? Siap. Insyaallah ya. Mudah-mudahan di sehat banyak umur. Amin. Saya sholat sunnah tasbih pertama itu tahun 2011 di Masjidil Haram. Malam Jumat bareng dengan Kiai Sunnah. Kita sholat tasbih kapan lagi? Punggung kapan pun ada di Masjidil Haram. Ya, itu. Jadi tadi ya, habis apa kaidah pertama niat, kemudian baca Fatihah, baca surat apa tadi? Surat At-Takasur. Bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya, ingat tuh ya, setelah sholat jangan buru-buru. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rukunya 10 kali itu. Kita nggak usah baca Subhana rabbiyal azim, langsung aja tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Udah berapa? 25. Maka kita sami Allahu liman hamidah, jangan buru-buru sujud. Baca lagi itu ketika i'tidal, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Udah berapa? 35. Kemudian kita apa? Sujud. Sujudnya baca juga itu. Enggak usah baca apa? Subhanarabbiyal a'la lagi. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa udah? Berapa itu? Berapa nih? 45. Sujud bacanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita duduk yang kedua sujud baca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kan? 55 kali. Sujud lagi. Bacanya tadi 10 kali itu jadi 65. Sebelum berdiri baca lagi. Ketika kita mau berdiri tahan dulu, baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi rakaat pertama kita sudah selesai. Kita diri. Rakaat yang kedua sama. Rakaat yang kedua habis baca Fatihah baca surat Al-Asr. Ya, ingatnya surat Al-Asr. Ya, ini rakaat yang kedua sama dengan ya. Baca Fatihah terus baca suratnya surat apa? Surat kedua Al-Asr. Ya, maka setelah baca surat Al-Asr baca tadi tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama seperti itu. Kalau kita 2 rakaat berarti setelah tahiyat. Ya, setelah tahiyat. Kalau kita langsung 4 rakaat enggak ada tahiyat awal. Bedanya antara yang fardu dan sunnah, ya. Kalau sunnah tidak ada tahiyat awal. 14 saja langsung.
Fatihah surat Fatihah. Tapi kalau fardu supaya sholat isya tadi kan ya, kalau rakaat ketiga kita cukup baca Fatihah saja. Ya, ingat tadi ya, rakaat yang kedua kita apa ya? Ya, ini terserah mau 2 rakaat silakan, mau 4 rakaat juga silakan. Ya, rakaat kedua tadi. Kemudian rakaat ketiga, ya baca Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun. Kemudian habis baca surat Al-Kafirun seperti biasa ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Seperti tadi itu rakaat yang pertama, kedua, dan ketiga selesai. Dan rakaat yang keempatnya adalah baca Fatihah dan baca surat Al-Ikhlas. Nanti kan kita ada tahiyat. Setelah tahiyat, karena tadi kalau rakaat pertama kan kita berdiri ya, maka sebelum salam baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jumlahnya tasbihnya 300 kali. Kira-kira sekarang sudah ada gambaran belum? Tasbih enggak? Baca tasbih enggak? Mau apa ini kalau takut kan? Kalau praktek cepat bisa. Makanya nanti cepat bisa itu praktek. Insya Allah, kalau namanya nanti bulan depan langsung kita praktek itu cepat bisa. Iya, cepat bisa. Nanti kita jamaah dulu, barulah kita nanti apa? Mau sendiri atau mau istri atau mau keluarga dan lain-lain. Itu cepat bisa. Kalau praktek, kalau gitu kan kita bingung. Ya, bingung kalau kita lagi mikirin ini, mikirin itu. Ya, jadi kan ya. Kira-kira itu udah ada gambaran belum tuh? Sholat tasbih itu udah ada gambaran belum? Belum kan? Pusing ya, karena belum praktek. Ternyata tadi praktek itu lebih mudah dibandingkan teori. Amin. Kalau udah dipraktekin sekali, ya udah itu. Karena kalau mau dipraktek, apa nih? Berat. Iya, ntar kita tadi lupa habis baca surat ya, maka cara mudahnya adalah dipraktekinya. Ya, jadi demikian. Maka kata Rasulullah SAW di sini dikatakan, ya, dikatakan ini istata'ta an tusalliya fi kulli yawmin marratan. Jika kamu mampu sholat tasbih, kerjakanlah setiap hari. Kalau setiap hari tidak mampu, bagaimana nih? Kita banyak apa? Banyak pekerjaan. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'ati. Jadi kalau kita ini setiap hari banyak keperluan, maka setiap hari Jumat atau malam Jumat. Ternyata seminggu juga kita nggak mampu atau banyak keperluan. Fa'il lam yaf'al, fa'il lam taf'al, fa fi kulli syahrin marrah. Jadi kalau kita nggak bisa setiap pekan, maka kita setiap sebulan sekali. Ya, kata Rasulullah SAW mengatakan, fa'il lam taf'al, fa fi kulli sanatin marrah. Kalau sebulan sekali juga masih ribet, masih sibuk, setahun sekali. Ya, toleransi Pak. Masih sibuk juga tuh setahun sekali. Baiklah tapi umuri dikatakan umrika maka seumur hidup sekali. Jadi kalau kita wafat belum pernah sholat sunnah tasbih, dia akan mati. Kalau semua ini langsung begitu sekali. Ya, itu demikian. Maka insya Allah kita langsung praktek aja ya nanti ya. Teman yang akan insya Allah kita langsung praktek. Iya. Yang keempat surat apa tadi? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Surah Kafirun. Kalau waktunya bebas Pak Ustadz atau ada waktunya?
waktunya itu Pagi apa siang, kalau malam? apa namanya, Yang paling bisa afdol. siang, bisa malam. Bebas. Tapi yang jelas tadi kalau apa namanya, jangan setelah sholat subuh dan jangan setelah sholat asar. Itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah dulu nggak apa-apa. Itu nggak ada batas waktunya. Habis dulu sholat, ya sholat sunnah dulu silakan. Nanti kita akan bahas sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid dan lain sebagainya pada kesempatan yang lain kita berikan. Apa sih keutamaannya? Ya, yang pertama keutamaan sholat sunnah tasbih memberatkan timbangan nanti di akhirat. Kalau kita nanti timbangannya masih ringan, sholat tasbih inilah akan pemberat timbangan. Lalu dikatakan Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah mizan. Ucapan daripada kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah itu akan apa? Memberatkan timbangan. Ya, itu. Yang keduanya adalah menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tadi yang kecil, yang besar, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah lalu, yang baru dan lain sebagainya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 10 aktivitas ketika kita berbuat dosa itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dia akan memiliki tabungan kebun kurma di surga. Ini punya kebun kurma. Apa? Kayak ada nggak kebun kurma? Ada. Korma ada korma. Ada Kebun korma. Gede ada kono. Buntung Kita ada. punya ekor ya. Korma ya kagak. Kebun kelapa di Subang. Jadi nanti kita punya kebun yang sangat luas tuh. Kebun kurma di Surga. bagi orang yang melaksanakan sholat sunat Tasbih. Mau beli tuh. Kayak di Madinah aja. Semadinah itu punya kita. Dan ketika di surga, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Begitu. Kemudian adalah merupakan suatu sholat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi ada kalimat tasbih. Kemudian ketika sholat sunat tasbih terhindar dari penyakit yang berat dan kesusahan, dijauhkan dari penyakit berat dan dari rasa kesusahan. Ya, ini demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah menguatkan dalam menghadapi permasalahan hidup. Ya, ini demikian. Kemudian meningkatkan amal. Kemudian adalah sangat dia akan sanggup menghadapi krisis pangan nanti di akhir zaman. Jadi suatu saat nanti akhir zaman ada krisis yang luar biasa. Hanya orang-orang yang melaksanakan sholat sunat tasbih yang mampu menghadapi krisis-krisis tersebut. Ya, ini demikian. Karena Allah memberikan apa? Kemudahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan sebenarnya dengan wasilah tasbih itu Nabi Yunus alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah. Ya, ketika beliau ditelanjutkan, maka beliau bertasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah tasbih Nabi Yunus. Jadi ketika kita lagi kesusahan, lagi kegundahan dan sebagainya, perbanyak berbacanya. Bisa ya Allah angkat kesusahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan.